Pernah kepikiran nggak sih, jalan tol yang sering kita lewatin atau jembatan megah yang kita lihat, itu sebenarnya buat apa tujuan besarnya? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas cerita pembangunan Indonesia. Dari dulu sampai nanti, dan yang paling penting, di mana sih posisi kita semua dalam perjalanan yang luar biasa ini? Oke, jadi perjalanan kita hari ini ada 5 bagian. Pertama, kita bakal bedah dulu apa itu pembangunan nasional. Terus kita flashback sedikit ke sejarahnya. Abis itu kita lihat ke depan, ke target besar kita. Kita juga bakal intip potensi apa aja yang kita punya. Dan terakhir, gimana peran kamu dan aku bisa ikut andil. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Kita kan sering ya lihat ada aja yang dibangun di sekitar kita. Tapi apa sih artinya semua itu dalam gambaran yang lebih besar? Coba deh, pernah kan naik jalan tol atau kereta api? Mungkin kesannya pertanyaan simpel ya, tapi jawabannya ini penting banget. Mau itu jalan tol yang kamu lewatin tiap hari atau kereta yang nyambungin kota-kota, itu semua tuh wujud fisik dari sebuah ide yang jauh lebih besar. Betul banget, semua itu dibangun oleh pemerintah. Tujuannya cuma satu, bikin masyarakat kita semua jadi lebih sejahtera. Jadi, ini bukan sekedar beton dan aspal, tapi wujud nyata dari sebuah cita-cita besar. Nah, ini dia intinya. Jadi, pembangunan nasional itu adalah usaha yang terencana, skalanya nasional, buat ningkatin kualitas hidup kita semua di semua bidang. Jadi bukan cuma soal jalanan, tapi soal kehidupan yang lebih baik buat seluruh rakyat Indonesia. Oke, sekarang kita coba jadi penjelajah waktu sejenak. Biar kita tahu mau kemana, kita harus paham dulu kita datang dari mana kan? Yuk, kita lihat gimana Indonesia membangun masa depannya. Dari kemarin. Nah, perjalanannya ini bisa kita bagi jadi 3 babak besar. Ada Orde Lama, Orde Baru, sama era reformasi. Setiap era punya cara dan fokusnya masing-masing buat ngebentuk Indonesia yang kita tinggali sekarang. Di era Orde Lama, di bawah Presiden Soekarno, ini ibarat fondasinya diletakkan. Beliau mendirikan Bappenas yang bisa dibilang otaknya perencanaan pembangunan nasional sampai sekarang. Dan gak cuma itu, lahirlah ikon-ikon kebanggaan kita, kayak Stadion GBK dan Jembatan Ampera. Lanjut ke Orde Baru, muncullah yang namanya trilogi pembangunan. Nah, yang menarik bukan cuma motonya, tapi gimana ini dijalanin. Fokus ke pemerataan dan stabilitas, ini yang jadi dasar program-program gede kayak Keluarga Berencana atau KB, dan transmigrasi buat nyebarin pembangunan ke seluruh Indonesia. Masuk ke era reformasi, wah ini perubahannya cepat dan dinamis banget. Setiap presiden yang dateng tuh kayak nambahin satu kepingan puzzle baru yang penting banget ke dalam gambaran besar pembangunan Indonesia. Coba kita lihat perjalanannya ya. Presiden Habibie membuka kebebasan pers dan bikin bank sentral jadi independen. Gus Dur fokus ke stabilisasi ekonomi dan toleransi. Ibu Megawati mencetak sejarah dengan pemilu presiden langsung pertama. Pak SBY memperkuat jaminan sosial kita lewat BPJS. Dan Pak Jokowi, kita tahu semua, fokus ke pembangunan infrastruktur masif. Setiap pemimpin satu langkah maju. Oke, tadi kita udah flashback, sekarang saatnya lihat ke depan. Sebenarnya tujuan akhir dari semua ini apa sih? Dan yang lebih penting, gimana kita tahu kalau kita udah berhasil? Jadi, ngukur kemajuan negara itu ada 2 cara utama. Pertama, dari pertumbuhan ekonomi, diukurnya pakai PDB. Anggap aja ini kayak ngukur seberapa kencang mesin ekonomi negara kita berputar. Nah, yang kedua, ada kualitas hidup yang diukur pakai IPM. Ini lebih personal. Apakah orang-orangnya hidup sehat, pendidikannya bagus, dan hidupnya layak? Dua-duanya ini sama pentingnya loh. Nah, kualitas hidup itu apa aja sih? IPM ini punya 3 pilar utama. 1, hidup yang panjang dan sehat. Ini diukur dari angka harapan hidup. 2, akses ke pengetahuan alias tingkat pendidikan kita. Dan 3, standar hidup yang layak yang dilihat dari pendapatan per kapita. Lengkap banget kan? 2045. Nah, ini dia tahun target kita. Visi besarnya adalah di ulang tahun kemerdekaan yang ke-100, Indonesia bisa mencapai sebuah tonggak sejarah baru. Terus, negara maju itu kayak gimana sih? Ini bukan soal angka-angka aja loh. Bayangin deh, pendapatan rata-rata kita tinggi, jadi hidup lebih layak. Angka kemiskinan dan pengangguran rendah. Semua anak bisa dapat pendidikan yang bagus dan merata. Dan yang paling penting, kita jago di sains dan teknologi, jadi bisa bikin inovasi sendiri. Keren kan? Pertanyaannya sekarang, bisa nggak ya kita sampai ke sana? Jawabannya, tentu bisa. Kuncinya ada di potensi luar biasa yang udah kita punya dari sananya. Yuk kita bedah, apa aja sih modal kita buat ngebangun mimpi ini?
Wow, coba lihat deh, sumber daya alam kita kaya banget. Potensi energi alternatif, mulai dari panas bumi sampai laut, itu gede banget. Pariwisata, nggak usah ditanya. Alam dan budaya kita juara. Dan yang paling krusial, populasi kita besar. Ini bukan cuma soal jumlah, ini soal modal manusia. Kekuatan kita ada di sini. Oke, kita udah ngomongin pemerintah, sejarah, potensi. Sekarang kita sampai ke bagian yang paling-paling penting dari semua ini, yaitu kamu. Iya, kamu yang lagi dengerin sekarang. Terus, apa yang bisa kita lakuin? Gampang kok, ada 4 hal. Pertama, tetap sehat. Jaga badan, jaga pikiran. Kedua, belajar yang benar, biar punya banyak ilmu dan skill. Ketiga, kembangin bakatmu. Apapun itu, jadilah yang terbaik di bidangmu. Dan keempat, jaga rumah kita bareng-bareng. Hemat energi, kelola sampah. Kelihatannya kecil ya, tapi kalau semua orang lakuin ini, wah, jadi kekuatan raksasa buat Indonesia maju. Satu hal yang perlu kita ingat banget, sumber daya terbesar sebuah bangsa itu ya rakyatnya. Manusia yang berkualitas akan menciptakan bangsa yang berkualitas. Jadi, visi 2045 itu bukan cuma soal jembatan atau tambang, tapi soal kualitas, dedikasi, dan mimpi kita semua. Nah, sekarang kamu udah lihat kan perjalanannya dari dulu sampai rencana ke depan. Pertanyaan terakhir ini bukan buat saya, tapi buat kamu. Kira-kira apa yang bakal kamu bangun untuk masa depan Indonesia? Apa kontribusi unik yang bisa kamu kasih buat perjalanan hebat bangsa kita ini?